Kapan ya Fernando Alonso bisa bersaing di depan lagi? Sumpah kangen banget cuy. Perasaan 2023 tuh kayak baru kemarin, kok bisa ya tiba-tiba udah 3 tahun yang lalu? Iya juga ya, cepet waktu tuh ya. Cuman AMR doang yang nggak cepet. Aish, udahlah bang. Udah sengsara nih kita lihat AMR musim ini kayak gimana, dijadiin jokes pula malu. Nggak kesian lo sama kita-kita nih bang. Ya wes, sorry. Nah gini aja deh, gimana kalau gue ceritain apa yang lu bilang tadi ketika Fernando Alonso dan Aston Martin lagi masa prime-prime-nya di 2023? Oh ya? Boleh deh bang, gas. Nah skuy, duduk, pesen kopi, dan pop mie. Mari kita bahas jalanan tidak akan lupa Fernando Alonso 2023. Jadi Fernando Alonso debut di Aston Martin pada tahun 2023 itu, menggantikan nemesisnya di masa lalu, Sebastian Vettel yang memutuskan untuk pensiun setelah 2022 dan menjadi pahlawan lingkungan setelah itu. Nando akan bertandem dengan Lance Stroll. Ya, siapa lagi kalau bukan dia ya kan? Nah, di tes pramusim, AMR 23 itu bener-bener kuat banget cuy. Dan banyak jurnalis, media, bahkan tim dan pembalap di grid saat itu memprediksi bahwa tim ini akan kuat di 2023 dan jangan heran jika mereka bisa bersaing buat kemenangan dan sebagainya. Walaupun Aston Martin masih lebih memilih untuk merendah dan tidak berekspektasi secara berlebihan. Ya biasalah ya, keep cool, santai gitu ya. Di ronde pertama semua prediksi-prediksi itu ternyata terbukti benar. Fernando Alonso di Bahrain Grand Prix menunjukkan mengapa doi walaupun sudah berusia 40 tahun aja masih bisa memberikan kita performa-performa ikonik itu dengan menyalip Lewis Hamilton dan Carlos Sainz yang merupakan pembalap top di top tim juga untuk meraih podium pertamanya di F1 sejak Qatar Grand Prix 2021 dan mengawali debutnya berseragam Tokoha maksudnya Aston Martin dengan meraih podium ya. Gelo emangnya podium sih emang podium ya, tapi dengan cara harus work hard, nyalip dengan epic ya kan. Plus akhirnya di titik itu merasa dia membuat keputusan yang akhirnya tepat ya untuk pindah dari sirkus Alpine itu ke Aston Martin. Itu yang bikinnya jadi lebih gelo lagi. Mengingat Nando kan kalau ngomongin soal membuat keputusan karir itu udah kayak Chelsea memutuskan untuk membeli Garnacho tapi ya berkali-kali gitu. Walaupun meraih podium, Nando dan tim tetap ingin fokus meraih hasil-hasil bagus dan konsisten dulu aja karena mengingat Red Bull kelihatannya akan mendominasi dan ya kita semua tahu jawabannya gimana ya. Dan top tim lainnya sepertinya masih struggling dengan isunya masing-masing. Dan ketika mereka sudah mengejar itu nanti bakal sulit banget untuk mereka pastinya. Di Saudi, Fernando Alonso untuk pertama kalinya setelah sekian lama memimpin balapan ketika dia menyalip Checo saat start. Cuman ya ujung-ujungnya Red Bull itu terlalu ngacir dan Nando pun harus puas finish di posisi ketiga. Ya podium lagi. Bang, tapi kata Miguel, dia kena penalti karena nggak nge-serve 10 detik penaltinya dengan benar. Nah kan, mulai lagi nih, Miguel, soto ya kan? Jadi gini, emang betul, dia setelah balapan dinyatakan gak nge-serve 10 detik penaltinya dengan benar pas pit stop. Cuma setelah Aston Martin minta untuk dicek kembali sama FIA, ternyata emang bener kok, udah di-serve dengan baik. Diam 10 detik, barulah jacknya digunakan untuk pit stop dan mengganti ban. Jadi, aman, walaupun emang awalnya sempat diragukan, dan sempat juga dikasih ke George Russell podiumnya. Tapi itu ujungnya dramanya juga ya udah gitu kan. Balik lagi ke Fernando Alonso podiumnya. Oke, lanjut ke Australia. Balapan chaos dan Nando sempat kena sundul sama sesama Makarenanya, Carlos Sainz saat restart ya. Cuman untungnya red flag masih menyayanginya dan membuatnya tetap finish di posisi ketiga akhirnya. Podium lagi. Tapi hal yang sama nggak bisa dikatakan untuk Carlos Sainz sih. Anyway, Nando meraih 3 podium beruntun dan di sini orang mulai berpikir ya, akankah Como 33 itu terjadi musim ini? Di mana Nando akhirnya meraih kemenangan ke-33-nya di F1 setelah menunggu bertahun-tahun. Well, setelah itu dia meraih podium lagi di Miami, Monaco, dan Kanada, tapi bukan kemenangan. Ya masih podium sih ya, tapi agak nyesek juga kalau dipikir-pikir pas yang Monaco itu, karena ada chance dia bisa menang di situ, karena Max sempat nyenggol tembok kan saat mencoba bertahan di ban slick ketika hujan udah mulai turun. Dan AMR malah masang Nando pakai ban slick saat itu, di saat Inter merupakan bannya tepat. Finish di posisi kedua deh akhirnya ya. Di balapan di mana kemenangan bisa aja dia raih saat itu. Adalah chance sedikit ya. Cuma setelah Kanada, kekhawatiran Aston Martin mulai terjadi. Pas di leg Eropa di mana tim kayak Ferrari, Mercedes, dan bahkan McLaren sudah mulai step up. Tentu, Nando masih konsisten meraih poin, tapi podiumnya sudah mulai menghilang sejak Kanada. Dan di sprint Belgian Grand Prix,
dia membuat kesalahan di kondisi hujan dan berujung DNF. Sangat tidak Nando banget ya crashnya jujur, tapi dia mengakhiri paruh musim pertama berada di posisi ketiga klasemen dengan total raihan 6 podium dan mencetak 76% poin tim di titik itu. Lance Stroll ngapain aja bang? Ya gitu deh. Di Dutch Grand Prix, gelo, ini orang di kondisi gado-gado, start dari posisi kelima, langsung naik ke posisi kedua hanya dalam 2 lap. Di saat yang lain struggling ya kan, dan bahkan race engineer-nya juga menyuruhnya untuk tidak agresif saat start, malah langsung naik ke posisi kedua ya. Emang susu satu ini beda dari yang lain ya, dan mengakhiri balapan di posisi kedua untuk meraih podium ketujuhnya di 2023. Namun seperti yang gue bilang tadi, tim lain mulai mengejar, sehingga Nando dan Aston Martin mulai struggling setelah itu, dan hanya meraih poin-poin ecek aja dan harus DNF untuk pertama kalinya di race real musim ini di US Grand Prix dan DNF lagi di Mexican Grand Prix. Tetapi di Brazil, nah ini nih, di lap-lap akhir, dia bergelut dengan Checo Perez untuk posisi podium terakhir. Checo nyalip, tapi Nando nyalip lagi dengan di Arizona setelah kurva de Sol dan mampu memenangkan drag race sampai finish line untuk meraih posisi ketiga itu. Gelo nih duel ya, emang duel susu ini emang gacor ya. Menunjukkan ke yang muda-muda kalau duel tuh nggak perlu senggol-senggolan bos. Lu tinggal kasih aja nih tutorialnya ya kan. Podium ke-8 Nando musim ini dan ternyata yang terakhir juga. Dia akhirnya mengakhiri musim di posisi keempat standings ya, dengan raihan 8 podium dan mencetak 73% poin tim. Head to head dengan Lance Stroll ya bukanlah kontes, pembantaian bos. 18-4 di race, 19-3 di qualifying, 4-2 di sprint race, dan 5-1 di sprint qualifying atau shootout ya. Oh ya bang, kata Tokoha juga, dia gagal meraih Komo 33 itu ya. Yes, bener, emanglah Tokoha ini the best ya. Ngapain kita pakai AI ketika kita punya Tokoha ya kan? Dan ngomong-ngomong soal Komo 33, sampai sekarang pun ini ya hanyalah sebuah ilusi. Tapi ya musim 2023 ini menunjukkan bahwa jika Nando diberikan mobil yang solid, dan dia anggap aja persaingannya nggak sebrutal Red Bull di 2023, kemenangan, podium, bahkan gelar juara dunia aja gue rasa dia bisa raih. Cuman ya sayang aja setelah musim ini, Aston malah makin merosot sampai palung Mariana di 2026 ya. Sekarang bisa nggak dia kayak gini lagi kalau mobilnya mendukung? Kalau kata gue sih ya 50-50 lah ya. Cuman lupakanlah soal itu dulu deh. Mobilnya nggak geter dan finish aja udah puji syukur ini mah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Next bahas jalan tidak akan lupa siapa lagi nih? Tulis aja di kolom komentar ya, seperti biasa. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya ini gue ngomongnya juga sepelan Mark 26 lagi ya. Jujur lumayan challenging karena gue biasanya ngomong emang rada cepet, tapi ini gue pelan-pelan aja, santai ya kan. Lagian juga nongki kan yang ngomongnya santai gitu, sambil ngopi, seperti biasa ya kan. Ya wes dah, seperti biasa, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.